Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Yan Rahman. Saudara, lebih dari 2 pekan kita akan memasuki tahun 2026. Sebagai pengingat, Kompas Bisnis hari ini akan menyajikan asumsi makroekonomi APBN 2026 yang sebelumnya telah disepakati oleh pemerintah dan juga DPR pada 23 September lalu. Seperti yang juga dirilis oleh Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4%. Nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.500 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, saudara, inflasi terkendali di level 2,5%, sedangkan harga minyak acuan di $70 Amerika per barel. Sebelumnya, saudara, dengan optimistis, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa sempat bilang pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 6% pada tahun 2026. Pelan-pelan kita akan bergerak makin cepat kan. Kemarin kan terjebak di 5%. Kita coba akhir bulan bisa nggak di atas 5,5. Ini tahun depan kita coba dorong ke arah 6% atau mendekati 6 atau lebih 6 lebih sedikit. Tahun depannya lagi dengan perbaikan iklim investasi dan lain-lain harusnya bisa lebih cepat lagi. Mungkin 2 tahun ke depan bisa antara 6 sampai 6,5. Tahun berikutnya lagi baru kita kebut. Akhir pemerintahnya bisa ke arah mendekati. Sementara itu, saudara, Bank Sentral Asia alias BCA punya angka outlook ekonomi 2026 yang berbeda, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan lebih rendah dibanding asumsi makroekonomi 2026, yaitu 5,1% hingga 5,3%. Nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.850 per dolar Amerika Serikat, sedangkan inflasi di rentang level 2,5 hingga 2,8%. Sementara itu, saudara, BI rate di level 3,75 hingga 4,25%. Saudara, lalu apa saja yang menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan versi Bank Sentral Asia? Kita langsung berbincang dengan Kepala Ekonomi BCA, David Sumual. Pak David, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Yan. Pak David, ini BCA memproyeksikan angka pertumbuhan ekonomi 2026 di angka 5,1 hingga 5,3%. Ini di bawah target pemerintah sebesar 5,4%. Dari mana angka ini muncul, Pak David, dan apa saja faktor penentunya? Ya, ini asumsinya memang optimistik bisa ke arah 5,3% ya. Dan memang ini dengan extra effort karena memang kita proyeksikan tahun depan ekonomi global itu masih cenderung lemah ya. Jadi ini sudah trennya terjadi dalam 1,5 tahun terakhir dan ini mungkin masih akan berlangsung sampai tahun depan. Dan ini juga diasumsikan, kita masih mengasumsikan realisasi anggaran yang lancar tentunya ya. Beda dengan tahun ini yang di semester satunya itu kontribusinya justru negatif. Di belanja pemerintah kontribusinya tahun 2025 ini negatif. Nah, tahun depan ini kita sudah melakukan penguatan belanja sejak awal tahun. Dan kita berharap juga pemulihan belanja terutama di kuartal 1 tahun depan ini masih berlanjut ya. Kalau kita lihat nih ada pemulihan belanja masyarakat sejak bulan Oktober ini terus berlangsung. Kalau kita lihat dari Big Data sampai awal Desember ini. Nah, ini kita berharap bergulir terus sampai awal tahun depan. Dan kebetulan ini juga kita lihat hari raya berderet ya, mulai dari Natal, Tahun Baru, dan juga nanti akan ada Imlek, dan berikutnya juga kita tahu puasa Lebaran juga akan maju ya. Jadi ini di kuartal 1 tahun depan potensi pertumbuhan yang kuat itu lumayan besar ya, karena ada faktor-faktor musiman yang saya sebutkan tadi. Yang terakhir juga kita berharap investasi korporasi ya, terutama juga yang terkait dengan proyek-proyek Danantara ini kita berharap juga lebih kuat. Tidak seperti tahun ini kan kita lihat belum optimal investasi maupun realisasi proyeknya. Nah, di tahun depan ini kita berharap bisa menjadi katalis juga ya untuk pertumbuhan investasi tahun 2026, Mas Yan. Oke, kalau tadi sempat menyinggung Danantara, Pak David, ini Danantara seberapa besar pengaruhnya terhadap nanti pertumbuhan ekonomi di tahun depan? Ya, ini kan ada beberapa inisiatif yang sudah dilakukan ya. Pertama soal Patriot Bonds ini 51,7 triliun. Dan mungkinan nanti akan ada tahap kedua sebesar 15 triliun. Dan juga kita lihat proyek-proyek yang sudah sebenarnya
dia digarap ya, disiapkan sejak tahun ini terkait waste to energy ini sampai total kan ada 33, lalu ada kilang minyak, Mhm. proyek hilirisasi ada 18, infrastruktur digital dan seterusnya. Ini kita harapkan mulai bergulir di tahun depan karena ini kan dananya sudah dialihkan ya. Ini kan kebanyakan memang yang menjadi investor adalah perusahaan-perusahaan yang listing di bursa. Dan mereka sebenarnya sudah punya rencana ekspansi sendiri sebelumnya, tapi dialihkan ke Patriot Bonds dan harapannya ini mulai bergulir tahun depan. Dan kalau tidak terjadi, tentunya ini akan terjadi crowding out ya, dan justru merugikan buat perekonomian. Jadi kita berharap ekonomi berputar lebih Mhm. kuat lagi di tahun 2026. Oke. Jadi kalau dana sudah ditempatkan tapi tidak berputar, nah ini tentu velocity of money-nya tidak muncul. Nah ini tidak bisa tertranslasi ke dalam pertumbuhan ekonomi, Mas Yan. Oke, harapan kita bersama bahwa perputaran ekonomi juga memang terjadi begitu lebih tinggi lagi di tahun depan. Tapi kalau ngomong-ngomong soal investasi nih Pak David, sebetulnya berapa nilai investasi yang dibutuhkan agar target pemerintah yang sebesar 5,4% ini dapat tercapai begitu? Cuman tahan dulu jawabannya Pak David, kita jeda dulu, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara, dan masih bergabung bersama kami Kepala Ekonom BCA, David Sumual. Pak David, kita tadi sempat berbicara terkait dengan investasi yang menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di tahun depan. Berapa sih, Pak David, nilai investasi yang dibutuhkan agar target pemerintah yang sebesar 5,4% ini bisa tercapai? Nah, ini persoalannya Mas Yan, angka ICOR kita, incremental capital output ratio ya, perbandingan antara modal yang dibutuhkan dan output yang dihasilkan ini masih relatif tinggi. Jadi sampai 2025 angka bulan September itu masih sekitar 6,2 ya. Hmm. Dan itu dalam share investasi sampai kuartal 3 itu sekitar 30%. Nah, ini beda dengan negara-negara tetangga kita. Contoh Vietnam itu separuh dari kita, hanya 3 ya ICOR-nya. Jadi kalau kita ingin pertumbuhan yang tinggi, itu kita butuh investasi yang jauh lebih besar dari Vietnam. Jadi kalau hitung-hitungan saya di 2026 ini perlu naik porsi investasi kita ke arah 33-34%. Nah ini jadinya nominal investasinya kalau dihitung dari tahun ini harus naik sekitar Hmm. ya sekitar 25-30% ya, atau sekitar 8.600-an triliun kurang lebih Hmm. ya. Hmm. Jadi nah ini dihitung dari PDB nominal ya. Jadi cukup besar karena memang dari sisi efisiensi dan produktivitas kapital yang kita suntik atau kita injeksi ke dalam perekonomian, output yang kita hasilkan itu lebih kecil Hmm. dibandingkan dari negara tetangga kita seperti Vietnam atau misalnya India. Itu mereka sekitar 3 ya Hmm. angka ekornya. Jadi memang perlu perbaikan dari sisi efisiensi, produktivitas agar kita tidak butuh investasi yang sedemikian besar ya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kurang lebih 5,5% tadi. Oke, dan kalau kita melihat sepanjang tahun 2025 saja, apakah ini memungkinkan investasi yang jauh lebih besar dibanding negara tetangga Vietnam? Ya, kalau untuk 2025 memang kalau kita perhatikan yang cukup menakjubkan Vietnam dan Malaysia ya. Jadi investasi asing juga kuat sekali. Kita lebih di-drive oleh investasi domestik. Mhm. Justru untuk investasi asing 2 kuartal terakhir itu kita kecenderungan turun. Terakhir di kuartal ketiga itu kita turun sekitar 7% investasi asing ya. Jadi kelihatannya memang kalau kita ingin tumbuh lebih dari 5,5%, memang kunci utamanya itu adalah masuknya investasi dari luar karena tabungan domestik kita tidak cukup, Mas Yan, untuk tumbuh Mhm. lebih tinggi dari 5,5%. Jadi kalau kita hanya mengandalkan tabungan domestik, ujung-ujungnya kita hanya bisa mencapai pertumbuhan hanya sekitaran 5% saja. Mhm. Jadi Mhm. kita memang harus mengundang lebih banyak lagi investasi masuk, dan ini tentunya perlu perbaikan struktural ya di dalam negeri. Hambatan-hambatan struktural yang selama ini kita alami ini harus diberantas ya, Mhm. kerumitan perizinan, masalah tingginya biaya logistik, masalah birokrasi, masalah ketidakpastian kebijakan dan lain-lain. Ini masa-masa struktural yang kita sudah tahu semua, ini harus kita hilangkan, Mas Yan. Oke, tadi soal regulasi berarti artinya ini, apa saat ini yang menjadi regulasi yang menjadi penghambat pertumbuhan menurut Anda, Pak David? Ya, saya pikir dari sisi infrastruktur kita sudah cukup bersaing ya dengan negara-negara tetangga.
Tapi dalam hal kepastian kebijakan ini juga penting, konsistensinya dan arah prioritas kebijakan pemerintah. Perizinan juga ya, perizinan ini seringkali menghambat ya. Mhm. Ada beberapa proyek yang perlu tahunan itu sampai perizinan yang keluar ya. Kerumitan dalam hal birokrasi nih sepertinya masih menjadi catatan ya buat investor ketika ingin berinvestasi di Indonesia, Mas Yan. Jadi persoalan-persoalan hambatan-hambatan ini dan masalah apa namanya kondisi di market ini yang sebenarnya perlu kita perbaiki bukan hanya dari sisi stimulus fiskal ataupun moneter. Jadi kalau hanya sebatas stimulus fiskal dan moneter itu kita nggak akan bisa tumbuh di atas 5,5% ya. Jadi Mhm. kita butuh investasi lebih kuat lagi untuk apa namanya mencapai pertumbuhan di atas 5,5% Mhm. supaya pertumbuhan ekonomi kita bisa take off, Mas Yan. Oke, tadi terkait juga dengan perizinan yang dipermudah seperti yang disebutkan oleh Pak David begitu yang perlu juga diperhatikan. Lalu sebetulnya untuk memaksimalkan ini karena kan memang jika ingin ada investasi yang masuk dibutuhkan trust begitu dari asing terutama. Bagaimana iklim apa yang harus dibentuk agar menciptakan trust ini? Ya, saya pikir kepastian yang paling penting ya dari sisi regulasi. Kita sering kali mendapati di lapangan itu perubahan-perubahan yang tidak diduga sebelumnya gitu ya. Apa namanya tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang sebelumnya dan juga mungkin perlu juga arah kebijakan yang lebih medium atau long term begitu ya sehingga eh, tidak berubah ketika terjadi perubahan birokrasi misalnya atau perubahan rejim misalnya. Ini yang juga jadi catatan-catatan yang sering disampaikan ya oleh investor. Mhm. Mhm. Lalu kita bergeser ke konsumsi ini, Pak David. Bagaimana dengan konsumsi domestik? Harus tumbuh berapa agar ekonominya bisa 5,4%? Ini terkaitannya juga dengan pemerintah dan juga konsumsi dari rumah tangga. Ya, yang jelas belanja pemerintah harus dijaga sejak awal tahun tentunya ya. Jadi tidak seperti tahun ini di mana belanja agak lemah nih. Jadi kontribusi di semester 1 itu malah minus 0,1% kalau di tahun ini ya. Jadi harus tahu dari awal tahun ini sudah mulai terasa ya kontribusi positif dari belanja pemerintah. Jangan seperti tahun ini dan perlu intervensi juga ya dari sisi peningkatan belanja rumah tangga. Utamanya sebenarnya bagaimana menciptakan iklim bisnis yang baik sehingga eh, apa namanya perusahaan-perusahaan mulai berinvestasi dan ada penyerapan tenaga kerja. Ini supaya menjaga daya beli masyarakat eh, ke depannya ya. Jadi mungkin kalau untuk operasi Mhm. stabilisasi harga memang masih dibutuhkan ya, tapi ini kan untuk hal-hal yang darurat ya. Misalnya sekarang kita sedang ada bencana ya kita perlu ada operasi stabilisasi Mhm. harga ya, untuk menjaga daya beli. Tapi yang paling Oke. penting adalah dari segi penyerapan tenaga kerjanya yang kita lihat Mhm. terutama untuk yang labor intensive industry ini agak menurun ya. Mhm. Kita lihat investasi memang lebih kencang itu di capital intensive apa sektor dibandingkan labor intensif sektor dalam 1-2 tahun terakhir ini. Oke, Pak David, tadi Anda sempat menyinggung soal bencana begitu. Hmm. Informasinya terkait dengan bencana yang terjadi di Sumatera ini akan menggerus begitu terkait ataupun memengaruhi pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat di tahun ini, di tahun 2025. Bagaimana dengan tahun depan, paling tidak di kuartal pertama tahun 2026? Apakah ini masih akan berpengaruh? Ya, saya pikir untuk kuartal 4 ya paling tidak di akhir November sampai Desember ini pasti akan dipengaruh ya dari sisi konsumsi dan produksi masyarakat dan sampai awal tahun depan ya. Jadi perhitungan kami ini dampaknya sekitar 0,2 sampai 0,3% terdistribusi dalam dua kuartal ini, kuartal 4 tahun ini dan kuartal 1 tahun depan. Dan ini tentu akan menurunkan dari sisi produksi karena jalur logistik distribusi ini terganggu, konsumsi masyarakat juga terganggu dan juga harga-harga kan meningkat ya sehingga daya beli masyarakat juga tertekan. Hmm. Namun kita melihat kalau pemerintah komit untuk melakukan rekonstruksi dan perbaikan yang hitung-hitungan kami bisa sekitaran 50 triliunan ya sampai mungkin bisa lebih 50-60 triliunan untuk biaya rekonstruksi. Ini tentunya bisa mendorong pertumbuhan di Sumatera ya, tiga provinsi yang sekarang terkena dampak sangat signifikan ya. Jadi kita Mhm. melihat mulai kuartal 2 atau kuartal 3 tahun depan pertumbuhan di
tiga provinsi ini malah lebih kuat lagi, terutama dari upaya rekonstruksi yang kemungkinan nanti akan dilakukan. Oke, kalau kita melihat bahwa terkait juga dengan bencana ini, Pak David, ada pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh di kuartal keempat di tahun 2025 begitu. Ada juga bantuan yang memang disiapkan oleh pemerintah karena ada memang fiskal ataupun ruang fiskal sebesar 60 triliun yang disebutkan oleh Menteri Keuangan. Tentunya yang didorong adalah percepatan dari pemulihan bencana ini. Menurut Anda, seberapa pengaruh percepatan, karena kan memang ini dibutuhkan waktu yang begitu lama untuk memulihkannya. Seberapa pengaruhkah percepatan dari pemulihan ini terhadap pertumbuhan ekonomi? Bagaimana jika lebih cepat dan bagaimana risikonya jika lebih lambat? Ya, tentunya kalau misalnya lebih lambat, ini akan proses pemulihannya lebih lama. Yang paling penting kan memulihkan jalur-jalur distribusi nih ya, jembatan, jalan yang rusak ya. Lalu juga saya perhatikan juga ini banyak jalan-jalan yang menuju ke pelabuhan ini juga bermasalah sehingga produksi yang dilakukan ini terhambat ya. Masyarakat berbagai macam produksinya mulai dari perkebunan, pertambangan pasti akan terganggu ya. Jadi saya pikir ini harus ada percepatan dan proses rekonstruksi mungkin tidak bisa dilakukan segera. Saya agak pesimis bisa dilakukan segera di tahun ini, mungkin awal tahun depan ya paling cepat ini mulai bisa dilakukan dan ini juga seharusnya bisa menggerakkan perekonomian juga dan juga menyerap tenaga kerja juga ya paling tidak ya sehingga gairah ekonomi di tiga provinsi itu kembali meningkat ya. Ini seperti dulu juga pernah terjadi ketika ada bencana tsunami ya. Memang waktu itu juga 2 kuartal dampaknya. Namun setelah itu ada proses rekonstruksi pembangunan rumah, sarana sosial, sarana umum ya yang akhirnya juga menggerakkan perekonomian di Aceh waktu itu yang membuat perekonomian juga cukup tinggi pertumbuhannya ketika itu. Oke. Mudah-mudahan seperti itu ya bisa menggerakkan ekonomi dan juga penyerapan tenaga kerja. Kita beralih ke masih terkait dengan outlook perekonomian dari versi Bank BCA terkait juga dengan kurs rupiah pada tahun depan. Pak David, apa yang harus diwaspadai oleh otoritas terkait dengan rupiah di tahun depan? Ya, seperti perkiraan kami rupiah kelihatannya skenarionya kalau skenario soft landing yang terjadi di mana suku bunga Fed akan turun bertahap, ini cukup kondusif buat rupiah kita ya. Jadi rupiah kita akan bergerak di sekitaran tadi 16.8, 16.850 rata-ratanya kurang lebih. Tapi tadi dengan asumsi ekonomi Amerika Serikat melambat secara bertahap dan suku bunga Fed akan turun juga secara bertahap ya. Jadi ini skenario yang sering kita sebut sebagai skenario soft landing. Tapi yang paling dikhawatirkan kan ini masalah di Amerika Serikat ya. Ada kekhawatiran soal fiskal di Amerika Serikat. Jadi walaupun suku bunga turun, belum tentu yield dari obligasi di Amerika Serikat ikut-ikutan turun. Kalau kita lihat trennya malah yang jangka menengah panjang cenderung naik. Dan ada vulnerability juga probabilitas kemungkinan ekonomi Amerika Serikat memasuki resesi atau bahkan krisis kalau misalnya bubble di pasar modal terutama yang dipicu oleh kenaikan harga saham-saham teknologi ini meletus gitu ya dan ini tentunya akan membuat volatilitas yang cukup tinggi juga gitu ya karena kalau kita lihat dari sisi risiko ya, risiko konsentrasi maupun risiko valuasi ini sudah cukup mahal ya harga saham-saham teknologi di Amerika Serikat dan ini tentu akan juga merembes ke banyak negara emerging market ya terjadi volatilitas tapi ini biasanya tidak lebih dari setahun. Jadi kita berharap kondisi yang terjadi seperti di 2008 itu kan juga ada masalah tapi setelah itu kita lihat ada pemulihan yang cukup cepat di harga komoditas ya. Jadi kalau kita bisa siapkan kondisi ekonomi fundamental kita, buffer kita kuat, kita bisa bertahan, kita berharap dalam skenario hard landing kita juga bisa tumbuh cukup baik ya setahun berikutnya. Jadi, tapi sejauh ini skenario masih skenario soft landing di mana rupiah akan relatif stabil di sekitaran 16.800 tadi Mas ya. Oke, kalau kita lihat tadi yang dibahas terkait dengan bagaimana situasi polemik di secara global, ada juga The Fed tadi dan situasi ekonomi global. Bagaimana dengan domestik? Apa yang harus diwaspadai Pak David, terutama di dunia usaha begitu?
Ya, saya pikir dari sisi inflasi juga perlu diperhatikan ya. Kita lihat inflasi masih relatif stabil. Ini untuk menjaga daya beli masyarakat. Kita perkirakan 2,5 sampai 2,8%. Lalu juga dari sisi fiskal tentu juga ini menjadi concern sejauh ini ya. Kalau kita perhatikan investor asing di surat utang negara ini kecenderungan outflow ya, sudah sekitar 4,5 billion dollar sejak bulan September. Ini salah satu concernnya tentu dari sisi sustainability dari fiskal juga ya, kemampuan kita untuk membayar utang dan juga suku bunga ini juga kita harus perhatikan, dan tentu dengan menjaga supaya kebijakan fiskal kita tetap prudent ya ke depannya, dan juga kebijakan moneternya juga disesuaikan. Kita tentunya harus menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan, mengingat kondisi globalnya yang masih penuh ketidakpastian ya. Jadi kita tidak ingin kita genjot besar-besaran, tapi di sisi lain nanti ada vulnerability dari eksternal yang membuat fundamental kita menjadi riskan begitu Mas ya. Jadi saya pikir itu salah satu hal yang perlu kita perhatikan di tahun 2026 ini. Oke, yang menjadi fokus lainnya juga terkait dengan BI Rate ya, Pak David. Ini bagaimana arah BI Rate agar lebih fokus lagi? Apa peran moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lagi di tahun depan? Ya, BI rate ini tergantung sekali dengan bagaimana kebijakan moneter Amerika Serikat ya. Jadi Amerika Serikat kita perkirakan masih ada peluang untuk penurunan suku bunga yang lebih agresif ya tahun depan, mengingat memang ekonomi Amerika Serikat yang cenderung melemah. Jadi ketika Fed menurunkan suku bunga atau ada ekspektasi penurunan suku bunga Fed, itu tentunya memberikan ruang buat bank sentral untuk menurunkan. Tapi tentunya kebijakan moneter dan fiskal ini ada limitnya, ada batasnya ya. Tidak bisa kita dorong hanya lewat kebijakan fiskal dan moneter. Jadi kita harus melihat peluang-peluang juga dari sisi kebijakan perdagangan, investasi. Misalnya kita baru saja mendapat apa, ya mudah-mudahan tahun depan sudah bisa diratifikasi untuk EU CEPA dengan Eropa. Nah, ini peluang buat kita untuk mendorong pertumbuhan lewat market yang baru terbentuk ya. Dengan Kanada juga kita ada perjanjian, itu tentunya bisa mendorong peluang kita ke depan untuk bukan hanya dari fiskal dan moneter saja, tapi dari sisi investasi ya, dan juga perdagangan, agar net ekspor kita bisa lebih kuat lagi ke depan, Mas Yan. Oke, berarti ada sejumlah catatan begitu yang paling tidak yang saya tulis tadi, ada kebijakan moneter Amerika Serikat yang juga mempengaruhi, ada suku bunga The Fed tentunya kaitannya juga dengan kebijakan moneter Amerika Serikat, dan masih ada kabar baiknya, masih ada peluang pertumbuhan dengan adanya market yang baru di Eropa tadi disebutkan oleh Pak David. Terima kasih Kepala Ekonom BCA David Sumo atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Yes, terima kasih. Saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami.